Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, masih banyak sekali kisah-kisah menarik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di antaranya kisah tentang kurma Madinah. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Berikut adalah kisah tentang kurma Madinah. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk segera berangkat ke Tabuk menghadapi kaum kafir, mereka semua bersegera menyambutnya. Hanya beberapa orang sahabat yang tidak mengikuti peperangan tersebut, selain orang tua, para wanita, dan anak-anak, serta orang-orang munafik. Panen kurma hampir tiba, dan masa itu musim panas yang terik sedang melanda. Sementara perbekalan dan persenjataan yang dimiliki sangat sedikit. Akan tetapi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap berangkat. Di waktu itulah, keimanan dan pengorbanan para sahabat diuji. Orang-orang munafik mulai menyebarkan desas-desus dan menghasut para sahabat agar tidak meninggalkan kebun kurma mereka dan tidak menyertai peperangan tersebut. Hasutan para munafikin itu tidak hanya kepada para sahabat, tetapi istri para sahabat pun tidak luput dari hasutan mereka. Mereka para munafikin itu berkata, "Suami-suami kalian pergi ke Tabuk, sementara kurma di kebun-kebun kalian sebentar lagi ranum. Siapakah yang akan mengurusnya?" Mereka meninggalkan kesempatan yang bagus ini dan pergi meninggalkannya begitu saja. Istri-istri para sahabat itu menjawab dengan keimanan mereka, "Pencari rezeki telah pergi dan pemberi rezeki telah datang." Pada masa itu, Rasulullah dan para sahabat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dari peperangan dalam waktu yang sangat singkat. Allah menjaga kebun-kebun kurma dan keluarga mereka. Tidak satupun buah kurma yang telah masak itu jatuh dari tangkainya. Panen mereka berlipat ganda hasilnya. Dan walaupun demikian, harga kurma Madinah saat itu mencapai harga tertinggi, sehingga para sahabat tidak mendapatkan kerugian sedikit pun. Sampai saat ini, kurma Madinah adalah yang paling digemari dan terkenal di mana-mana. Kemudian terdapat kisah unta mematahkan rencana Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah berbagai usaha oleh kaum Quraisy untuk menyekat dan menghapuskan penyebaran agama Islam menemui kegagalan, maka Abu Jahal semakin benci terhadap Rasulullah. Kebencian Abu Jahal ini tidak ada tolak bandingnya, malah melebihi kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah. Melihatkan agama Islam semakin tersebar, Abu Jahal pun berkata kepada kaum Quraisy di dalam suatu perkumpulan, "Hai kaumku, janganlah sesekali membiarkan Muhammad menyebarkan ajaran barunya dengan sesuka hatinya. Ini adalah karena dia telah menghina agama nenek moyang kita. Dia mencela Tuhan yang kita sembah. Demi Tuhan, aku berjanji kepada kamu sekalian, bahwa esok aku akan membawa batu ke Masjidil Haram untuk dibalingkan ke kepala Muhammad ketika dia sujud. Selepas itu, terserahlah kepada kamu semua, baik mau menyerahkan aku kepada keluarganya, atau kamu membela aku dari ancaman kaum kerabatnya. Biarlah orang-orang Bani Hashim bertindak apa yang mereka sukai." Tatkala mendengar jaminan daripada Abu Jahal, maka orang ramai yang menghadiri perhimpunan itu berkata secara serentak kepadanya, "Demi Tuhan, kami tidak akan sekali-kali menyerahkan engkau kepada keluarga Muhammad. Teruskan niatmu." Orang ramai yang menghadiri perhimpunan itu merasa bangga mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Abu Jahal bahwa dia akan menghapuskan Muhammad, karena jika Abu Jahal berhasil menghapuskan Nabi Muhammad, berarti akan terhapuslah segala keresahan dan kesusahan mereka selama ini yang disebabkan oleh kegiatan Rasulullah menyebarkan agama Islam di kalangan mereka. Dalam pada itu, terdapat juga para hadirin di situ
telah mengira-ngira perbelanjaan untuk mengadakan pesta sekiranya Nabi Muhammad berhasil dihapuskan. Pada pandangan mereka adalah mudah untuk membunuh Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa serta sekalian penghuni langit. Padahal Allah tidak akan sekali-kali membiarkan kekasihnya diancam dan diperlakukan seperti binatang. Dengan perasaan bangga, keesokan harinya di sebelah pagi, Abu Jahal pun terus pergi ke Ka'bah, yaitu tempat biasa Nabi Muhammad bersembahyang. Dengan langkahnya seperti seorang satria, dia berjalan dengan membawa seketul batu besar di tangan sambil diiringi oleh beberapa orang Quraisy yang rapat dengannya. Tujuan dia mengajak kawan-kawannya ialah untuk menyaksikan bagaimana nanti dia akan menghempapkan batu itu ke atas kepala Nabi Muhammad SAW. Sepanjang perjalanan itu, dia membayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad nanti setelah kepalanya dihentak oleh batu itu. Dia tersenyum sendirian apabila membayangkan kepala Nabi Muhammad pecah dan tidak bergerak lagi, dan juga membayangkan bagaimana kaum Quraisy akan menyambutnya sebagai pahlawan yang telah berhasil membunuh musuh nomor satu mereka. Sebaiknya saja Abu Jahal tiba di perkarangan Masjidil Haram. Dilihatnya Rasulullah baru saja sampai dan hendak mengerjakan sembahyang. Dalam pada itu, Nabi Muhammad tidak menyadari akan kehadiran Abu Jahal dan kawan-kawannya di situ. Baginda tidak pernah terfikir apa yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal terhadap dirinya pada hari itu. Seketika saja, Abu Jahal melihat Rasulullah telah mulai bersembahyang. Dia berjalan perlahan-lahan dari arah belakang menuju ke arah Nabi Muhammad. Abu Jahal melangkah dengan berhati-hati. Setiap pergerakannya dijaga, takut disadari oleh baginda. Dari jauh, kawan-kawan Abu Jahal memerhatikan dengan perasaan cemas bercampur gembira. Dalam hati mereka berkata, "Kali ini akan musnahlah engkau, hai Muhammad." Begitu Abu Jahal hendak menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menghayun batu yang dipegangnya itu, tiba-tiba secepat kilat dia mundur ke belakang. Batu yang dipegangnya jatuh ke tanah. Mukanya yang tadi merah kini menjadi pucat. Teman-temannya yang amat bergairah untuk melihat Nabi Muhammad terbunuh, tercengang dan saling berpandangan. Kaki Abu Jahal seolah-olah terpaku ke bumi. Dia tidak dapat melangkahkan kaki walaupun setapak. Melihat kejadian itu, teman-temannya segera menarik Abu Jahal dari situ sebelum disadari oleh baginda. Abu Jahal masih terheran-heran dengan kejadian yang dialaminya. Sebaik saja dia sadar dari kejutan peristiwa tadi, teman-temannya tidak sabar untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah berlaku. Kawannya berkata, "Apakah sebenarnya yang terjadi kepada engkau, Abu Jahal? Mengapa engkau tidak memukulkan batu itu ke kepala Muhammad ketika dia sedang sujud tadi?" Akan tetapi, Abu Jahal tetap membisu. Teman-temannya semakin keheranan. Abu Jahal yang mereka kenali selama ini, seorang yang lantang berpidato dan menyumpah serapah Nabi SAW, tiba-tiba saja dia membisu. Dalam pada itu, Abu Jahal masih terbayang-bayang akan kejadian yang baru menimpanya tadi. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Malah dia sendiri tidak menyangka hal yang sama akan berulang menimpa dirinya. Perkara yang sama pernah menimpa Abu Jahal sewaktu Rasulullah pergi ke rumah Abu Jahal. Apabila seorang Nasrani mengadu kepada baginda bahwa Abu Jahal telah merampas hartanya. Pada masa itu, Abu Jahal tidak berani berkata apa-apa pada baginda. Apabila dia terpandang 2 ekor harimau menjadi pengawal pribadi Rasulullah SAW. Kemudian, setelah habis mereka menghujani Abu Jahal dengan berbagai pertanyaan, maka Abu Jahal pun mula bersuara, "Wahai sahabatku, untuk pengetahuan kamu semua, sebaik saja aku menghampiri Muhammad hendak menghempapkan batu itu ke kepalanya. Tiba-tiba muncul seekor unta yang besar hendak menendang aku. Aku amat terkejut karena belum pernah melihat unta yang begitu besar seumur hidupku. Sekiranya aku teruskan niatku, niscaya akan matilah aku ditendang oleh unta itu. Sebab itulah aku mundur dan membatalkan niatku." Teman-teman Abu Jahal berasa amat kecewa mendengar penjelasan itu.
Mereka tidak menyangka orang yang selama ini gagah dan beria, ia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, hanya tinggal kata-kata saja. Orang yang selama ini diharapkan boleh menghapuskan Nabi Muhammad dan pengaruhnya hanya berupaya bercakap seperti tong kosong saja. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Jahal yang tidak memuaskan hati itu, maka mereka pun berkata kepada Abu Jahal dengan perasaan keheranan, "Ya Abu Jahal, semasa kau menghampiri Muhammad tadi, kami memperhatikan engkau dari jauh, tapi kami tidak nampak akan unta yang engkau katakan itu. Malah bayangannya pun kami tidak nampak." Teman-teman Abu Jahal mulai ragu dengan segala keterangan yang diberikan oleh Abu Jahal. Mereka menyangka Abu Jahal senantiasa menceritakan cerita yang dusta itu. Mereka mulai hilang kepercayaan terhadapnya. Akhirnya, segala kata-kata Abu Jahal mereka tidak berapa pedulikan lagi. Kemudian terdapat kisah juru dakwah yang tidak gentar. Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang Badui di sekitar Madinah untuk mencemooh dan mengungkit-ungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam. Namun tanpa curiga sedikit pun, Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan meluk Islam. Untuk itu, mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Rasulullah meluluskan 6 orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu. Di kampung Ar-Raji, dalam wilayah kekuasaan suku Huzail, para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas ke-6 sahabat Rasulullah sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. Ke-6 pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. Setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak, para pedagang yang licik tadi berteriak, "Sabar saudara-saudara, kami tidak bermaksud membunuh atau menganiaya kalian. Kami cuma mau menangkap kalian untuk kami jual ke Mekah sebagai budak belian." Ke-6 sahabat Rasulullah itu tahu nasib mereka, bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu, karena mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. Terjadilah pertempuran seru antara 6 pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlahnya jauh lebih besar. Pedang mereka ternyata cukup tajam. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Akhirnya 3 sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Sisanya tinggal 2 orang, Zaid bin Aduthunah dan Husayb bin Adi. Apalah daya 2 orang pejuang, betapapun lincahnya perlawanan mereka menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh. Selang beberapa saat sesudah jatuhnya 4 sahabat tadi, kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak di Mekah. Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ayah Safwan, Umayyah bin Khalaf, adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Untung Bilal ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah dan diangkat sebagai muazin atau tukang azan. Dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu, dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit 1 lawan 1. Adapun Khubayb bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harith dengan tujuan yang sama seperti maksud Safwan membeli Zaid bin Aduthunah, yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam. Maka oleh orang-orang Quraisy, Zaid diseret menuju Tanim, salah satu tempat untuk miqat umroh. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung. Buatkan sesuatu yang ia tidak pernah melakukannya, yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, ayahanda Safwan. Menjelang Algojo menentak parangnya, pemimpin kaum musyrikin Abu Sufyan bertanya garang, "Zaid berdebah, apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad, sedangkan engkau hidup tentram bersama keluargamu di rumah?"
Janganlah begitu, bantah Zaid dengan keras. Dalam keadaan begini pun, aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya. Abu Sufyan menjadi marah. Bereskan, teriaknya kepada Al-Gojo. Dalam sekelip mata, sebilah parang berkilat di tengah terik matahari dan darah segar menyembur keluar. Zaid bin Aduthunah gugur setelah kepalanya dipotong, menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul keheranan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. Sampai tergumam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum, aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad. Sesudah selesai pemancungan Zaid, datang pula rombongan lain yang menyeret Khubayb bin Adi. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh tanah Arab, kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir. Demikian juga Khubayb juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk sholat sunnah 2 rakaat. Permohonan tersebut dikabulkan. Dengan khusyuk dan tenang, seolah-olah dalam suasana aman tentram tanpa ancaman kematian, Khubayb melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat 2 tangan, ia berkata, "Demi Allah, andai kata bukan karena takut disangka aku gentar menghadapi maut, maka sholat akan kulakukan lebih panjang lagi." Khubayb disalib dahulu, lalu dihabisi seperti mana dilaksanakan atas Zaid bin Abduthunah. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah 5 sahabatnya yang lain. Namun semangat dakwah mereka yang dilanda keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi. Semangat itu terus bergema sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri atas biaya peribadatan menyelusup keluar masuk pedalaman berbatu-batu karang atau berhutan-hutan belantara untuk menyampaikan firman Tuhan menuju keselamatan. Wallahu alam. Demikianlah kisah-kisah menarik dan penuh hikmah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah-kisah menarik berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.